Dalam keadaan sudah tidak berdaya, Yesus masih dipaksa untuk merangkak di kayu salibnya sendiri. Yesus masih mencoba untuk merangkak ke atas, namun para kaum Yahudi itu masih mencemoohnya. Mereka beranggapan bahwa Yesus adalah seorang nabi palsu dan pantas mendapatkan hukuman seberat ini. Tubuh Yesus yang sudah tidak berdaya diletakkan di atas kayu salib. Mereka kemudian memasangkan pasak besi yang sangatlah besar, dan kemudian pasak besi itu mulai menembus di telapak tangannya. Yesus mulai menggerang kesakitan. Bunda Maria dan para pengikutnya pun tidak tega melihat kejadian seperti ini. Bahkan hukumannya lebih kejam daripada seorang penjahat. Ketika tangan satunya akan dipaku, ternyata lubang pakunya masih cukup jauh daripada telapak tangannya. Jadi para tentara Romawi itu mulai mengikatkan tangan Yesus dengan tali dan kemudian menariknya hingga patah. Sungguh apa yang dilakukan tentara Romawi ini sangatlah kejam dan membuat orang-orang yang melihatnya pun sangat merinding. Setelah posisinya pas, mereka pun mulai memaku tangan Yesus hingga menembus kayu salib, hingga darah itu pun menetes ke tanah. Mereka juga tidak lupa memasang pasak di kaki Yesus, dan kekejaman mereka pun tidak sampai di situ. Mereka mulai membalikkan salib itu dan menghempaskannya ke tanah, sehingga membuat Yesus lebih menderita. Mereka sengaja melakukan ini untuk mengencangkan pasak yang ada di belakang salib. Dan setelah pasak itu terpasang dengan sempurna, tubuh Yesus kembali dibalikan ke posisi semula dengan cara dibanting. Sungguh ini adalah hukuman yang paling berat pada masa itu, dan membuat imam Yahudi ini sangat puas. Mereka kemudian memasang nama Yesus di atas kayu salib dan kemudian menarik tubuhnya. Setelah Yesus disalibkan, tentara Romawi ini menarik salib Yesus hingga akhirnya berdiri sempurna. Mereka semua nampak bahagia dan bangga setelah apa yang mereka kerjakan. Yesus disalibkan beserta dua penjahat lainnya. Namun para penjahat itu tidak disiksa. Salah satu penjahat mengolok-olok Yesus, "Kenapa kau tidak menyelamatkan diri sendiri jika kau adalah anak Tuhan?" Dan para orang Yahudi itu pun menertawakannya. Imam Yahudi ini kemudian mendekati Yesus dan berkata, "Engkau katakan bisa menghancurkan bait suci dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Namun engkau sendiri tidak bisa turun dari salib itu. Jika engkau adalah Mesias, maka turunlah dari salib itu." Kata-kata dari imam Yahudi itu pun membuat semua orang yang ada di sana tertawa, karena Yesus tidak bisa melakukannya. Yesus kemudian berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa Yesus itu kemudian didengar penjahat yang ada di sampingnya. Penjahat itu berkata kepada imam Yahudi bahwa Yesus berdoa untuknya. Penjahat itu pun merasa kasihan kepada Yesus, dan dia pun berkata bahwa dia layak mendapatkan hukuman ini, tapi tidak bagi Yesus. Yesus selalu menoleh kepada pria itu. Pria itu mengakui semua kesalahannya dan dia pun bertobat. Yesus kemudian berkata kepada penjahat itu bahwa mulai hari ini dia akan bersamanya masuk ke dalam surga. Setelah penjahat itu mengakui semua kesalahannya, sedangkan penjahat lainnya terus mengolok-olok Yesus dan malah menertawakannya. Tiba-tiba datang seekor burung gagak di atas kepala penjahat itu, dan burung itu pun langsung mematok kepala penjahat itu hingga akhirnya penjahat itu tewas.